Baik, kita akan pada hari ini akan mereview beberapa materi di perkuliahan kita tentang data mining. Kita tahu data mining ini bersinggungan cukup banyak ya dengan data science dan dengan machine learning. Ya, kita pernah membahas ini gambar ini. Ini bagaimana nanti data mining itu berkaitan dengan data science, dengan big data, dengan AI, dengan machine learning, dan juga dengan deep learning nanti. Ini bagian dari machine learning. Anda bisa lihat di video pertemuan yang tentang metodologi. Ya, ini juga cara lain untuk memperlihatkan bagaimana data mining itu membutuhkan pengetahuan lain. Data mining membutuhkan pengetahuan lain. Jadi terutama ya data mining ini teknik-tekniknya banyak dari statistik. Statistik atau pemodelan ya kalau di matematik. Tentu aja database ya. Kalau Anda memahami database cukup baik, maka pemahaman Anda tentang dataset di data mining akan membantu. Nah, ini pengenalan pola. Nah, karena data mining itu sebenarnya pengenalan pola. Ya, mengenal pola. Ya, misalkan begini ya, kan kalau biar hitung direct matematik ya. Misalkan ada pola urutan angka 1, 4, 7, 10. Nah, ini ada 4 pola. Kalau diminta Anda memprediksi berikutnya berapa? Berikutnya berapa? Ayo, silakan, boleh. 13. Berapa? 13. Ya, dari mana tahu? Beda 3. Dari pola data sebelumnya. Ini pola dari pola data sebelumnya. Nah, cara kerja data mining itu seperti itu. Jadi dari data sebelumnya kayak begini ya. Oleh algoritma pembelajaran sama algoritma ini dipelajari sehingga menghasilkan sebuah sistem yang disebut dengan model. Maka dengan model itu bisa kita gunakan untuk memprediksi. Nah, ini untuk memprediksi. Jadi pakai hasil dari pembelajaran itu model di dalam data mining. Kita kan sudah menyinggung ya, sudah membahas ya, ada 2 pembelajaran ya, learning atau disebut juga training ya di data mining yang secara umum ada 2, ada yang supervised, ada yang unsupervised. Kalau yang supervised di dalam pembelajarannya datanya itu ada datasetnya. Kalau unsupervised itu dia tidak menggunakan di dalam datasetnya tidak menggunakan label ya. Kalau yang supervised learning itu dia ada labelnya. Nah, begitu. Jadi ini dilakukan pembelajaran oleh data mining. Kalau pakai Python itu perintahnya fit. Nah, fit itu perintahnya adalah melakukan proses training supaya sistem diminta untuk belajar tentang ini, belajar pola data ini nanti menghasilkan sebuah model gitu yang kita sebut dengan model. Kemudian bisa digunakan untuk selanjutnya berapa gitu. Nah, itu kalau di Python itu nama fungsinya predict. Jadi ini ada 2 perintah penting saat Anda menggunakan Python yang harus Anda perhatikan ya. Fit itu membangun model, melakukan pembelajaran dengan berdasarkan datanya. Kemudian predict setelah modelnya jadi itu dimanfaatkan, digunakan dengan perintah predict untuk mengetahui berapa gitu data yang lain yang tidak ada di dalam proses
saat membangun model. Nah, tentu aja karena ada machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence. Begitu. Ya, ini masuk ke dalam manajemen science dan information system. Ya, diagram ini juga pernah kita bahas ya, bagaimana data mining itu mengolah data, atau dalam hal ini kita nanti dataset diolah oleh operasi data ini. Hasilnya itu nanti sebuah insight ya. Insight itu informasi baru yang lebih bernilai guna ketimbang informasi biasa, yang biasanya disebut knowledge ya, atau pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang kalau secara teknis namanya model, menjadi sebuah model yang bisa digunakan untuk memprediksi. Seperti contoh model yang saya berikan itu ya, yang model apa untuk memprediksi jumlah besar uang asuransi gitu ya, kalau dia jenis kelaminnya tertentu dengan umurnya berapa nanti dia akan dapat uang asuransi sekian gitu. Nah, itu kan nggak ada algoritmanya yang harus kita buat untuk memproses data menjadi output yang kita inginkan, tapi dibangun dengan data mining, dengan proses data mining berdasarkan data-data sebelumnya. Sudah ada data sebelumnya, data yaitu hubungan antara umur seseorang dengan jenis kelaminnya dengan berapa dia dapat bantuan gitu dari perusahaan asuransinya. Nah, dari data itu dipelajari seperti ini tadi. Dari data ini dipelajari, itulah yang proses training dengan perintah fit tadi. Sehingga dihasilkan sebuah model. Nah, kemudian modelnya nanti digunakan atau mungkin diuji dulu dengan perintah predik. Kalau pengujinya nanti namanya evaluasi. Oke, gitu. Nah, untuk membangun metodologi ini udah sering ya, yang harus hafal ya. Kita menggunakan metode CRIS namanya, metode CRIS DM. Ya, ada 6 tahap ya. Tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tahap ini kalau untuk user nanti disebut deploy ya. Disebut deploy yang saat ini yang jadi tugas Anda ya, deploy ya. Tapi memang kalau kepimpinan nanti hanya dipresentasikan aja. Biasanya pimpinan hanya ingin melihat laporan-laporannya untuk data presentation. Nah, proses yang 6 itu secara rinci ini yang kita lakukan. Dalam business understanding kita melakukan ini. Nanti Anda cek lagi di YouTube-nya ya, yang waktu bahas business understanding. Data understanding yang dilakukan ini. Juga Anda cek lagi di YouTube saya ya. Data preparation yang kita lakukan ini. Nah, membangun model yang kita lakukan ini. Masing-masing ada percobaannya. Dan ada YouTube-nya semua ya. Evaluasi ini juga yang kita lakukan ini. Nah, deploy ini. Deploy yang kita lakukan ini. Oke, sebentar ya. Saya pause dulu. Ini ada adik saya pulang.
Ya, 6 langkah ya, 6 langkah. Nah, ini 6 langkah ini saya ulas ya satu secara ringkas ya. Business understanding itu ngapain? Business understanding itu pekerjaannya mirip dengan ketika kita melakukan analisa terhadap proses bisnis ya. Saat kita melakukan user requirement ya, kalau di SDLC semacam itulah pekerjaan business understanding. Cuma ini secara khusus dikaitkan dengan solusinya, kalau solusinya berbasis data mining ya, atau data science. Jadi kita cek di tempat yang mau kita support dengan model data mining. Nah, apakah permasalahan di sana memang bisa nggak dipecahkan dengan pemodelan data mining? Nah, itulah yang dilakukan di saat business understanding. Di business understanding ini sampai kita nanti menentukan apakah solusinya nanti kita akan menggunakan model regresi atau klasifikasi atau clustering, atau mungkin nanti kita melakukan asosiasi dan sebagainya gitu. Nah, sumber datanya kita tanyakan ke sana. Di sana udah ada data apa gitu, data apakah database atau enggak, tidak database juga bisa ya, mungkin datanya misalkan kalau kita mau pakai data yang tidak terstruktur, mungkin gambar, atau mungkin kita mau membuat pola pemodelan yang suara atau video, kan bisa aja ya membuat model itu, kan tidak mesti kemarin sudah kita bahas ya, tidak mesti datanya data terstruktur, bisa juga data tidak terstruktur. Nah, sumber datanya ada nggak di tempat itu? Nah, itu di sini di bagian business understanding kita di sinilah kita menentukan memutuskan apakah memang di tempat tersebut akan kita pecahkan dengan data mining. Cocok gitu penggunaan data mining di dalam memecahkan masalah yang sedang kita lakukan analisa di tempat tersebut. Itu namanya business understanding. Nah, kalau di sini jawabannya ya jawabannya kan, kalau tidak ya berarti tidak lanjut. Tidak atau ya. Kalau lanjut, maka kita lakukan proses, masih banyak proses. Yang kedua yaitu data understanding. Kalau lanjut, data understanding ini ngapain? Nah, di data understanding inilah datanya pertama kita ambil. Kalau kan tadi udah ada ya datanya. Datanya kita ambil menjadi dalam bentuk dataset. Kita ambil, kita gunakan tool data mining yang ada ya. Kalau pakai Python ya kita masukkan ke dalam sistem program Python. Kalau dia dari database, nah itu kita ambil. Biasanya kalau dari database kita ambil dalam bentuk file CSV, nanti dibuka dengan Python, atau mungkin dihubungkan dengan API ya, dengan program Python kita, atau langsung dari Python juga bisa, walaupun tidak lazim dan tidak direkomendasi ya. Kalau kita pakai Python bisa langsung masuk ke database-nya gitu. Atau kalau tidak database, datanya tidak terstruktur, misalnya dapat dari sosmed, dari Twitter atau dari Instagram. Nah, datanya kan biasanya kita olah dulu, kita ambil, kita olah supaya datanya menjadi terstruktur ya, supaya bisa digunakan oleh algoritma model yang akan kita gunakan. Nah, yang data yang sudah kita ambil dan kita akses pakai tool kita, itu kita amati. Kita mengamatinya. Mengamatinya bisa secara statistik dan secara visualisasi pakai gambar. Nah, dari sinilah kita lihat-lihat datanya, struktur datanya gimana. Kalau di Python dfinfo ya. Datanya lengkap enggak, ini atributnya masih ada enggak, ini atributnya yang sebenarnya atribut itu kurang, misalkan oh ini kita butuh atribut yang ini gitu. Nah, kemudian kita cek secara data statistik ya, pakai biasanya itu pakai describe ya. Kalau di Python kita bisa melihat keterkaitan atau beberapa parameter statistiknya dengan describe ya. Rata-ratanya, standar deviasinya, nilai tertinggi, nilai terbesar, nilai terbanyak gitu. Kita bisa lihat gitu, sehingga dari pekerjaan statistik terhadap data itu ya kita
kita jadi memahami, itu namanya data understanding. Nah, dari data understanding inilah kita, kalau ternyata ya datanya kurang, oh ini datanya ada yang kurang ini. Kita balik ke langkah nomor 1 tadi. Business understanding ini berarti mungkin target kita di business understanding kita kurangi. Atau kalau memang ternyata setelah kita cek datanya terlalu banyak kurangnya, ya nggak jadi. Bisa jadi dari sini jadi nggak jadi kita melakukan menggunakan pemecahan secara data mining. Mungkin pakai metode lain nanti pemecahan misalnya. Nah, visualisasi juga sangat berguna di dalam memahami data. Ya. Namanya ini data exploration ya, secara visualisasi. Nah, kalau secara statistik kita bisa melihat jenis distribusinya, ya, korelasinya, kita bisa lihat korelasi antar ini ya. Jadi ini memang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini dibutuhkan ilmu statistik ya. Visualisasi kalau kita melakukannya pakai Python, kita pakai library Matplotlib ya, atau Seafont ini yang tampilannya lebih banyak, lebih kaya ya, begitu. Nah, dari sinilah kita menghubungkan antara kebutuhan bisnis dengan pemecahan data science. Apakah didukung oleh dataset yang sudah kita ini. Nah, jadi kesimpulannya itu, wah ini gimana ini? Benar didukung nggak? Oh ini kurang gitu. Kalau kurang balik ke belakang. Kalau oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan data preparation. Data preparation ini yang paling penting ya, kata kuncinya adalah memperbaiki datanya. Jadi datanya oke di sini, tapi ada yang rusak, ada yang kurang bagus. Nah, kita memperbaikinya di sini. Kalau di sini kita cuma melihat-lihat, karena kita mau ngambil kesimpulan ini tadi, oke atau tidak, ya. Apakah antara kebutuhan di perusahaan atau di tempat yang mau kita buatkan modelnya itu cocok nggak dengan data yang tersedia. Kalau oke, kita masuk ke data preparation, datanya kita perbaiki, karena biasanya kalau datanya benar-benar kita ambil dari database aja ya, misalkan itu biasanya datanya banyak hal gitu yang harus kita perbaiki agar sesuai dengan model yang akan kita bangun nanti. Di langkah nomor 4 ini kan kita bangun model. Jadi di sinilah kita perbaiki datanya ya. Apanya yang diperbaiki? Mungkin nilainya ya. Ada yang user mungkin salah input ya. Ada yang mungkin formatnya ya yang tidak seragam ya. Sering itu format tanggal mungkin ya, atau format kode tertentu gitu. Itu harus kalau ada yang tidak sesuai itu kita harus perbaiki, atau kadang-kadang kita hapus gitu data-data yang kita anggap kotor. Nah, itu istilahnya nanti datanya kotor ya, berarti ya. Nah, itu kita hapus kadang-kadang kalau kita nggak bisa perbaiki. Mungkin strukturnya gitu. Ya, atau datanya tidak konsisten ya. Tidak konsisten. Yang jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan, ada wanita nanti, ada pria. Nah, itu kan nggak konsisten. Ini pria atau laki-laki misalkan. Nah, itu kan kita bisa perbaiki supaya datanya seragam. Tujuannya agar siap digunakan pada bagian model nanti di langkah nomor 4 ini. Karena setiap model nanti butuh data yang khusus. Nah, secara teknis biasanya yang kita lakukan, misalkan kita membersihkan datanya, kalau datanya 0, ini mau kita apakan? Atau datanya di luar dari domain. Misalkan umur itu kan dari 0 sampai 100. Ada yang tertulis umurnya berapa? Umurnya 790. Wah, ini manusia zaman apa ini mau disampaikan? Ya, pasti salah ketik ya. Artinya udah di luar domain, itu kita perbaiki. Ya, kita ngecek gitu sebagai seorang ahli data science, kita ini mungkin kelebihan 0 gitu. Atau apa gitu yang menyebabkan datanya itu di luar domain ya. Kalau 0 nilainya ini biasanya kita melakukan prediksi berapa kira-kira nilai 0 itu. Ya, kenapa nilainya 0? Dan kalau kita nggak bisa prediksi, ya datanya kita hapus. Ya, tapi kalau kita sayang menghapus data, karena data mining itu dipengaruhi oleh
banyaknya data juga ya. Kalau makin banyak dihapus nanti jumlahnya bisa kita khawatir berkurang dan mengurangi kinerja dari sistem. Nah, datanya kita prediksi ya. Ya bisa aja kita memprediksi, misalkan memprediksi agama gitu. Nah, dari 100 terisi 90 agamanya Islam gitu. Nah, ada 2 yang kosong ini agamanya. Nah, biasanya itu diprediksi berdasarkan nilai yang paling banyak. Atau ada yang diprediksi berdasarkan nilai rata-ratanya. Itu kalau dia pakai angka ya dan sebagainya gitu. Ada berbagai pendekatan untuk mengisikan nilai yang nol, memperbaiki ya. Ini kan data preparation ini memperbaiki nilai yang nol. Istilah kegiatan ini namanya imputation. Imputation. Nah, ada juga yang mungkin karena tipe datanya atau formatnya. Nah, tadi udah ya di atas ya. Nah, bisa juga sebaran datanya kok berbeda-beda ya. Kalau kita punya atribut A, B, C misalkan. Yang A yang ini yang B ini misalkan umur. Yang C ini misalkan gaji. Nah, ini kalau kita jadikan angka, ini kan paling angkanya dari 0 sampai 100. Sementara yang gaji nilainya bisa dari, nah ini jutaan, bisa dari 1 juta sampai puluhan juta. Nah, ini ring nilainya ini kan jauh ya. Kalau kita masukkan ke model, nanti model melihat 2 ring yang berbeda ini sebagai apa yang menyebabkan proses training itu melihatnya ada kejanggalan nanti ya, sehingga proses trainingnya hasilnya tidak benar gitu. Nah, biasanya ini datanya kita normalisasi. Ya, walaupun memang nanti kita inputkan datanya segitu, tapi untuk membangun model kita anggap nilai-nilai numerik itu seragam gitu, ring skalanya ya, skala nilai. Nah, itu yang namanya nanti transformasi ya, dilakukan dengan cara standarisasi atau normalisasi ya, pakai algoritma standar deviasi atau pakai algoritma normalisasi. Nah, di bagian ini juga kita bisa melihat ya keseimbangan ya. Kalau kita menggunakan supervised learning ya, learning yang pakai label. Nah, di label itu kan nanti ada kategori ya. Ada kategori misalkan kategori kaya, miskin. Nah, kita mau mengkategorikan karakteristik atribut tertentu kaya atau miskin. Nah, ternyata kita dapat data yang kayanya 900 data, yang miskin 100 data. Nah, ini kalau digunakan untuk klasifikasi ya, dengan pelabelan, dengan dataset di labelnya tidak seimbang begini, nah ini namanya imbalance. Imbalan dataset ini artinya datasetnya nggak bagus untuk kita buat untuk membangun model. Karena pasti modelnya akan cenderung nanti ke yang banyak. Padahal kan kita di dalam memprediksi harus seimbang gitu. Modelnya itu tidak boleh berat sebelah ya. Memprediksi ya. Jadi itu namanya imbalance set. Nah, itu gimana? Itu bisa diatasi nanti ya. Nah, bisa diatasi nanti dengan cara-cara mengatasi masalah-masalah dataset yang tidak balance misalkan begitu. Nah, ini ya kita perbaiki dengan kontrol atau memperbaiki data kotor. Nah, ini transformasi tadi ya dengan scaling dengan standar atau ya bisa juga tadi dengan min max normalisasi atau nah ada juga data yang data setnya kita dapatkan atributnya jumlahnya banyak 100 field gitu kalau di database 100 atribut ya, atau kalau di dataset nanti kan kita nyebutnya kemarin apa feature ya, feature. Nah, diatur ya feature. Ini biasanya istilahnya disebut juga atribut gitu. Nah, kalau jumlahnya banyak ya, sampai ratusan, kan nggak efektif ya membuat proses membangun modelnya bisa lama dan belum tentu hasilnya bagus karena jangan-jangan ada atribut-atribut yang tidak berkaitan nanti dengan model yang mau kita bangun. Nah, itu harus diselidiki.
Ya. Kalau ada 100 atribut, atribut mana saja yang paling berpengaruh terhadap output yang mau kita prediksi nanti dengan model kita. Nah, itu namanya melakukan reduksi data ya. Itu bisa dilakukan ya. Namanya mengurangi dimensi data. Ya. Kemarin kita pakai apa? Ada PCE ya. Kemudian kita kadang-kadang yang data duplikat itu juga ada. Kalau di Python ada caranya, data yang duplikat itu nanti kita hapus ya kalau ada. Bisa jadi datanya misalkan dapat 1000, rupanya 200, banyak datanya sebenarnya sama gitu. Entah bagaimana kita dapatkan data yang sama itu dalam bentuk record yang berbeda. Nah, itu semua sebaiknya dihapus supaya percuma kan, tidak mempengaruhi model yang kita bangun juga. Itulah nama prosesnya data preparation. Nah, pekerjaan yang paling lama itu memang seharusnya di sini, seharusnya ya. Cuma biasanya, nah banyak orang langsung belajar membangun model langsung. Yang belakang ini nggak dia lakukan. Kenapa? Karena datanya dapatnya dari Kaggle. Kalau data dapat dari Kaggle, nah, apalagi datanya sudah sering digunakan untuk model-model yang sudah sering digunakan oleh yang lain, maka biasanya datanya sudah memasuki sampai tahap data preparation, tinggal dibangun modelnya. Ya, tapi sebaiknya kita pernah melewati mulai dari business understanding, data understanding, data preparation, baru kita belajar membangun model. Nah, membangun model itu kemarin perintah yang paling utama itu ini ya, fit sama predict. Waktu membangun model kita ngapain? Nah, yang pertama kita ambil dataset. Model itu kita ngambil dataset. Yang dari data preparation ini kan udah bersih tadi kita ambil. Nah, kadang-kadang data yang kita ambil ini masih perlu kita lakukan standarisasi atau normalisasi ya. Karena kan nanti mungkin saat prepare mungkin datanya disiapkan untuk algoritma ini gitu. Nah, pada saat dibangun model ternyata mau digunakan algoritma, mau dicoba pakai algoritma lain yang butuh datanya harus mengikuti standarisasi atau normalisasi. Kita lakukan juga ini kadang-kadang membangun model. Barulah kita training. Nah, inti kegiatannya itu dua ya. Sebenarnya satu ya. Membangun model itu melakukan training. Kemudian kita sebelum kita melakukan training, data yang kita dapatkan dari sini tadi, katakanlah jadinya datanya ada 1000, datanya kita bagi ada yang sebagian menjadi dataset training, sebagian menjadi dataset testing. Cara membaginya itu macam-macam. Ada yang 70%, yang satu yang banyak itu yang ini ya. Untuk trainingnya biasanya lebih banyak. 70% training, 30% nanti yang testing. Ada yang 80-20 gitu ya. 80-nya training, 20-nya testing gitu. Oke. Nah, barulah kalau sudah ini, barulah kita kalau di Python namanya kita lakukan training pakai dataset di atas. Perintahnya itu fit. Kalau Anda melihat di Python di machine learning ya, di coding machine learning ada perintah fit, itu berarti perintah untuk melakukan training. Pasti inputnya adalah dataset training. Nah, kalau sudah biasanya kita uji dulu. Nah, menguji itu pakai perintah predict ya. Kita uji menggunakan dataset testing. Nah, kita cek karena di data testing ini kan kita sudah tahu juga outputnya. Nah, antara output yang sudah diketahui pada dataset dengan output yang diprediksi oleh model itu dibandingkan berapa yang sama, berapa yang nggak sama. Nah, kalau misalkan di dalam dataset testing ini ya, jumlah datanya ada 100, dari pengujian ternyata 80 sama gitu dengan yang diprediksi. 20 salah. Nah, ini berarti akurasinya 80%. Biasanya cara paling mudah untuk melihatnya itu dari segi akurasi ya, walaupun akurasi bukan satu-satunya cara untuk menguji hasil dari model yang dibangun. Ya, katakanlah dari akurasi 80% gitu. Nah, apakah menurut kita 80% sudah oke gitu? Kalau tidak, nah biasanya kita kembali ke ini. Bisa jadi kita melakukan training lagi, tapi sebelum training ada beberapa parameter dulu yang kita ubah ya. Kalau
menggunakan misalkan SPM itu ya, ada model kernelnya mungkin kita ubah ya, ada beberapa faktor gitu, angka-angka yang inisial di dalam trading itu kita atur dulu ya. Apalagi kalau nanti Anda belajar tentang artificial neural network. Nah, itu paling sering itu berputar-putar di sini. Jadi lakukan feed, pas diprediksi ternyata kurang oke, ubah parameternya, nanti lakukan lagi terus di sini kita lakukan lagi. Itu kalau kita kan belum di perkuliahan ini kita nggak masuk ya sudah. Kalau Anda menggunakan artificial neural network, di sininya itu paling lama biasanya. Lama. Nah, aspek coba-cobanya itu cukup besar ya untuk menghasilkan model yang bagus. Ya, itu membangun model. Nah, saat membangun model kalau pakai Python itu bisa menggunakan modul atau library machine learning atau deep learning. Nah, kalau machine learning biasanya pakai sklearn. Di Python ini sudah cukup lengkap ini sklearn. Punya semua ya, ada untuk regresi, untuk klasifikasi, ya, untuk clustering. Ya. Nah, kalau mau deep learning nanti nama library-nya TensorFlow ya, atau pakai Keras ya, atau pakai PyTorch ya. Itu kalau deep learning. Jadi deep learning ini biasanya digunakan kalau datanya itu lebih ke data yang tidak terstruktur, gambar atau suara. Karena proses pembelajarannya deep ya, yaitu artificial neural network yang memiliki lapisan inputnya itu dibuat lebih banyak ya, untuk melakukan namanya apa ya, feature. Jadi feature selection itu dilakukan oleh sistem kalau ya itu membangun model. Nah setelah modelnya kita bangun, nah ini tadi ya yang evaluasinya secara umum gitu ya. Kita evaluasi. Hasil evaluasi itu kalau klasifikasi nanti hasilnya berapa keakuratannya atau berapa nilai F-score-nya ya. Kalau pakai klasifikasi itu ada namanya F-score ya. Ada recall, ada precision ya. Kalau recall dan precision ini dibandingkan lahirnya nilai F-score. Nah, ini kan nilainya kan harus menuju ke 1 ya. Nah, semakin jauh dari 1 berarti modelnya semakin kurang bagus. Nah, itu kemarin yang kita bahas di dalam evaluasi ya, dengan menggunakan matrik ya, matrik confusion. Kalau regresi itu pengujiannya pakai melihat errornya ya, karena regresi ini kan angka. Kita kan memprediksi angka. Nah, jadi kita bisa tahu antara angka yang diprediksi dengan angka yang seharusnya berapa errornya, berapa bedanya. Nah, rumusnya maka tergantung pada jenis datasetnya, maka rumusnya kita bisa pilih mau pakai rumus mean absolute error ya, mau pakai relative absolute error. Nah, ini ada beberapa rumus-rumus mengukur error ya atau galak dari dua data angka, dari dua angka yang mau kita bandingkan. Nah, nanti biasanya yang paling umum itu orang pakai ya R-score. Nah, kalau clustering nanti beda lagi untuk mengevaluasinya. Karena clustering itu kan membagi secara otomatis pakai algoritma, gitu, mengkelompokkan. Ya, ada sebaran data kita banyak, tapi datanya belum dikelompok-kelompokkan. Mana yang jenis ini, mana yang jenis ini. Nah, yang mengkelompokkan itu algoritma clustering. Ya, nama setiap kelompoknya namanya clustering. Dan namanya cluster. Jadi ada cluster A, cluster B, cluster C. Nah, karena itu dibuat otomatis oleh algoritma, maka untuk mengevaluasinya diuji sejauh mana ini data setiap kelompok itu memang benar-benar berbeda. Jangan-jangan kelompok ini dengan kelompok ini masih ada persamaan gitu. Nah, itu bisa dihitung ya dalam bentuk indeks ya. Ada CH index, DB index, ada DUN index ya, ada RAND index. Ya. Ada banyak metode untuk clustering. Ya, begitu juga nanti kalau pakai asosiasi ya. Ada lift chart, ada lift ratio ya. Pada perkuliahan ini kita tidak membahas model asosiasi ya pada kuliah kita, dengan model ANN atau deep learning itu belum kita bahas. Mungkin nanti di kuliah lanjutan dari data mining ini.
Nah, ini deploy. Ya, ya. Di perkuliahan kita terakhir kita membahas mendeploy. Jadi kalau modelnya sudah baik, kan kita buatnya pakai Jupyter. Kalau sudah baik, diapakan ini? Ya harus bisa digunakan oleh user. Lah user kita nggak ngerti dia Jupyter. Ada aja Jupyter sebagian besar baru belajar juga. Gitu. Nah, terus gimana ya? Harus kita buatkan ke aplikasi yang mudah digunakan oleh user. Biasanya aplikasi kita itu bisa berbentuk desktop, bisa web, bisa mobile. Kan ini aplikasi yang biasa digunakan oleh user. Kalau Jupyter itu kita mencobakan program-program data mining kita, itu hasilnya prototype. Prototype itu masih untuk apa? Tahap pengembangan yang prototype. Ya. Masih prototype itu. Artinya tidak bisa digunakan oleh user kita langsung. Harus kita buatkan. Yang kita contohkan di dalam perkuliahan kita kan kita bangun dengan web, ya kita pakai web. Nah, deployment-nya itu tergantung nanti platformnya. Tergantung juga OS-nya apa, pakai framework tertentu nanti. Nah, kalau yang pakai web ada dua versi ya, ada yang pakai Docker, ada yang pakai VM. Kalau yang Plus, yang Plus ini itu Docker deh. Ya, Docker. Apa bedanya ya? Kalau VM ini kan dia di dalam satu sistem seolah-olah ada beberapa komputer ya, OS-nya gitu ya, ada beberapa OS yang berbeda. Kalau kontainer ini OS-nya satu. Ya, OS-nya satu. Untuk sistem yang belum terlalu besar kita pakai Docker aja gitu kemarin. Yang framework-nya kita pakai Flash. Ya. Pakai Flash. Kemudian untuk mencobakan kita supaya bisa digunakan secara online, kita upload ke Heroku ya. Karena Heroku ini yang dia punya Docker dan mendukung Python yang berbasis Flash ya. Nah, itulah yang sebagian Anda sedang melakukannya ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Kemarin sudah kita lakukan ya, proses untuk mendeploy-nya. Ya, jangan lupa aplikasi di Python-nya kita buatkan modelnya. Karena kita nggak gunakan dataset-nya, kita nggak gunakan algoritma training-nya, algoritma untuk pengujiannya itu nggak kita pakai. Yang kita pakai hanya model yang udah jadi aja. Nah, itu semua hasil dari model itu bisa disimpan pakai pickle ya. Perintahnya ringkas saja ya, import pickle dump. Nah, kalau modelnya SPM linear kita beri namanya gitu. Jadi yang kita pakai itu aja, file itu, dia nanti berbentuk file biner kan. Nah, dari situlah kita nanti untuk membangunnya, kemudian kita harus punya Git di komputer kita, harus punya Heroku ya. Heroku ini kita buat akun ya di webnya Heroku, servernya Heroku. Kemudian Heroku CLI-nya kita download dari sini ya, dari website ini ya. Kita download dan kita install. Kemudian ya sebaiknya punya VS Code ya. Karena kita kan ada aplikasi Python yang harus kita buatkan dulu ya. Aplikasi Python sendiri untuk memanggil model ini, nanti ada aplikasi Python. Kemudian karena dia web, maka tampilan webnya seperti apa itu kita pakai file HTML. Bisa HTML atau pakai nama HTML yang lain yang nanti untuk engine-nya kita nggak pakai PHP, tapi pakai Jinja, namanya Jinja ya. Pakai Jinja engine ya. Ya itu mirip lah kayak PHP, cuma Jinja ini dia bisa digunakan untuk mengambil parameter-parameter dari modelnya Python yang disimpan pakai pickle tadi. Gitu, makanya kita pakai itu. Kemudian ya kita juga membuatkan program Python. Nah, ini yang pakai VS Code. Waktu gini kita pakai VS Code. Nanti kita lihat formatnya ya, PPY. Nah, kadang-kadang sudah kita install, tapi Heroku-nya nggak dikenal kayak saya kemarin. Waktu malam ya, saya install Heroku-nya nggak dikenal. Atau mungkin kita nanti ini ada pakai Conda-nya nggak dikenal. Padahal kita udah install gitu. Wah, itu gimana? Itu kan bikin kita bikin kita bingung juga, itu cukup lama juga ngutak-ngatik itu ya. Nah, itu biasanya yang paling umum karena path-nya itu belum kita masukkan. Jadi kalau misalkan ada Conda-nya nggak dikenal. Nah, kita masukkan. Kalau Anda pakai CMD, cara masukkannya seperti ini, set path. Atau kalau pakai Windows, kalau Anda mau masukkannya dari Windows, Anda ketik aja di sini environment ya, masalah environment di Windows ini.
Di sini kita. Nah, ini ya environment variable. Path ini masalah path-nya ini kita edit. Nah, sini kita tambahkan apa yang belum. Nah, seperti ini kan ini Python 38, Python 38. Ini kondanya. Ini ada Heroku-nya, ada Heroku-nya. Kemarin saya Heroku-nya yang tidak dikenal di ini saya di apa? Di CMD maupun di VS Code saya. Itu karena masalah path-nya ya. Kita secara ini ya, secara DevOps ya, DevOps kita harus memahami itu pengaturan path di Windows. Oke, nah kalau ini sudah oke semua, persiapannya baru kita lakukan. Nah, ini melakukannya bisa pakai CMD, bisa melalui terminal yang ada di VS Code ya. Pokoknya ini lewat terminal gitu. Yang kita lakukan ini perintahnya conda create, nanti namanya dengan Python-nya. Kemudian setelah kita create, ini environment untuk apanya kita ini kan nanti kan setiap aplikasi itu kan dia menjadi environment ya, yang nanti sekumpulan environment itu yang disebut Docker ya. Nah, ini untuk environment aplikasi yang akan kita bangun harus kita create dulu, nanti beda aplikasi kita buat lagi nanti dengan environment yang berbeda. Ya, sehingga kalau membuat aplikasi Python kan library-nya banyak. Bisa jadi nanti menggunakan library, aplikasi yang satu menggunakan library yang berbeda. Nah, itu gunanya kita pakai, kita tetap bisa membangun aplikasi kita dengan library-library yang berbeda dengan membuat environment yang berbeda. Itu sebenarnya ide dari environment. Jadi kita create, kita aktifkan, kemudian nah ini kita install di environment kita install modul-modul yang kita gunakan. Kalau pakai sklearn, kalau pakai TensorFlow-nya yang kita instalkan di sini gitu. Nah, itu yang dia untuk supaya sekali install beberapa library itu kita bisa muat di dalam bentuk file txt, nanti kita panggil dengan pip install min. Jadi semua library itu diinstal. Nah, kalau udah ini udah selesai, tinggal kita jalankan, kita tes gitu ya. Ini udah jalan ya. Sampai di sini nih aplikasinya udah selesai. Kalau jalan ya. Tapi masih di webnya masih di desktop, masih webnya di lokal. Ini web udah jadi web kita, tapi webnya masih lokal. Nah, Anda kan mau kumpulkan webnya ya, mau saya lihat gitu. Nah, Anda upload ke Heroku ini langkah nomor 5 sampai nanti menguploadnya. Cara menguploadnya ke server Heroku. Ya. Jadi kita masuk ke Heroku dulu, kita siapkan repositorinya untuk aplikasinya, ini perintahnya ya. Kemudian kita login ke Heroku dari setelah tadi kita install ya. Ini berkaitannya ke sini. Kita login, nanti kita diberikan webnya Heroku untuk menyatakan kita berhasil login, sehingga antara command line kita dengan server Heroku udah nyambung. Nah, barulah kita pakai Git untuk menguploadnya. Ya, ini perintah Git ini biasa ya. Kalau udah biasa menggunakan Git dia udah tahu ya, ada Git ini, ada Git remote ya. Git remote ini untuk menghubungkan ke sini tadi ya, kita udah login. Git add ya untuk Git add itu untuk menyiapkan file-file mana nanti yang mau kita upload. Itu Git add itu menentukannya. Kalau titik berarti seluruh file yang ada di dalam folder dengan subfoldernya nanti akan diupload ke Heroku. Nah, ini Git commit untuk menandai posisi atau time atau state saat kita mengupload. Sekarang itu kita beri nama aja. Nanti nama ini bisa kita panggil ulang kalau kita mau mengulang mengupload yang ini ya. Namanya commitnya. Barulah ini perintah git push, itulah perintah uploadnya ini. Sini menguploadnya diupload nanti. Jadi harus tersambung ke internet. Oke, ini perintah-perintah. Nah, ini kalau karena kita kan nggak pakai PHP ya webnya, tapi pakai Flash yang namanya Jinja tadi. Jadi ini kalau ini dasar-dasar Flash ya, dasar-dasar Flash. Jadi kalau yang di Python-nya itu ini kita panggil ininya ya, nama library-nya Flash. Ya. Kalau kita mau manggil file HTML, nah ini kita gunakan ini render template ini karena nanti kita mau manggil file HTML tertentu ya, template.
Kita manggil filenya ini untuk mengaktifkan library Flash. Ya, ini aplikasinya. Nah, aplikasinya ini nanti ini untuk menginisial, ya, inisial variabel app. Ya, membuat apa? Kalau apa namanya ini membuat objek lah, gitu. Objek app. Nah, nanti ini baru kita tentukan nanti program yang akan dipanggil nanti letaknya di direktori mana. Kalau root aja berarti itu namanya langsung di root default-nya, di template ya. Di template default-nya dicarinya file index. Tapi kalau kita beri hello, nah ini nanti dicari file hello ya. Hello HTML ya. Kalau kita beri nanti dicari index HTML. Ya, kemudian ini membuat fungsinya. Nah, fungsi hello nanti yang dipanggil di sini nanti akan membuka file HTML. Nah, ini seperti di apa ya, bahasa C. Kalau bahasa C kan ada main untuk kita jalankan supaya program ini ya, objek app ini jalan. Nanti ini kan Python-nya jalan, tapi jalan dengan template di hello HTML. Nah, ini contohnya hello HTML kalau diisi dengan ini. HTML-nya diisi dengan ini hello. Nah, itu contohnya nanti. Nah, kalau ada ini tanda ini artinya nanti nilainya kita masukkan pakai get kayak di PHP ya, di HTML. HTML itu kan bagaimana cara mengambil data dari satu file ke file lain. Kan ada dua ya, bisa pakai get, bisa pakai post. Kalau get, nah nilainya kita masukkan di URL-nya. Jadi kalau dimasukkan 60, berarti nilai 60 ini nanti masuk ke variabel di sini. Masuk ke variabel ini untuk diolah ya, contohnya ditampilkan nanti di sini nilainya gitu. Nah, tapi kalau pakai post, biasanya kita kan pakai form. Nah, kalau post kan biasanya pakai form. Jadi kalau ini kita mau data yang diinputkan itu menggunakan form, ya, seperti ini ya, kita menggunakan form. Ini form ada nama, nilai-nilainya gitu ya. Ini mau pakai form, maka yang kita gunakan di sini metodenya kan post. Nah, kalau dengan post nanti datanya diambil seperti cara mengambil data di PHP ya, sama ya di PHP pakai post juga. Berarti datanya diambil dari mana? Datanya diambil dari sebuah coding HTML yang menggunakan form. Nah, yang mengambil apa? Yang mengambil tergantung isi yang di action ini kan. Kalau actionnya kita isi dengan begini, berarti nanti yang mengambil file ini, file hasil ini. Nah, file ini nanti yang ngambil. Jadi setelah datanya kita isi, namanya siapa, nilai fisikanya berapa, nilai kimianya berapa, nilai matematikanya berapa, maka nanti dimasukkan ke sini datanya. Ya, ini karena datanya disimpan menggunakan dictionary ya. Datanya disimpan menggunakan dictionary data hasil. Nah, ini yang contoh kita ini ya. Jadi sebenarnya ya kita membuat web itu kan tentu dimulai dari kita membangun model ya. Nah, itu kan masih pakai Jupyter. Jadi membangun model itu ini perintahnya. Yang paling utama itu di sini perintah feed. Nah, feed ini, perintah feed ini. Inilah saat modelnya dibangun. Kemudian di sini juga dipredik. Predik ini berarti dites, diuji. Akurat enggak? Nah, seperti ini kan contohnya 0,93 ya, sama dengan 93%. Nah, ini kan sudah akurat. Sudah akurat, nah baru filenya kita simpan. Nah, karena yang akurat itu nama filenya di sini tadi. Ini yang di feed, nama filenya SPM linear, maka saat menyimpan ya kita ambil ini. SPM linear itu dari sini. Dari nama objek yang saat kita melakukan menggunakan fungsi feed ya. Nah, nanti disimpan parameter-parameter model yang sudah berhasil ini. Disimpan ke dalam
dalam file yang namanya model.pkl. Namanya boleh yang lain ya. Namanya model.pkl. Nah, filenya berbentuk biner. Kalau kita buka, nggak kelihatan ya kenapa biner. Jadi kenapa gitu kita pilih yang ini? Karena sebelumnya kan kita evaluasi. Ini contoh hasil evaluasi yang kalau klasifikasi dipakai apa? Matrix confusion kemarin ya. Oh ininya apanya nih? Ini errornya. Ya. Ini kan yang true ya. Ini kan ada 3 variabel ya. Ini kan yang error. Yang error. Jadi masih jauh lebih banyak yang true daripada yang error atas dengan bawah ini. Makanya akurasinya tinggi ya, 93%. Nilai apa? Keharmonisan confusion metri juga bagus, mendekati 1 semua. Makanya kita pakai ini. Pakai SPM linear ini. Makanya SPM linear ini yang kita bangun jadilah file model PKL. Nah, yang lain ini coding ini sama coding ini nggak kita pakai lagi. Yang kita pakai hanya ini model PKL ini kita pakai. Nah, inilah nanti yang ya ini contoh ini kita ya. Yang kalau kita lihat ke ini contohnya ya. Jadi kan waktu kita menyiapkannya atau saya buat aja yang baru ya. Jadi kalau kita mau menyiapkan file kita, nih pertama kita buatkan dulu satu folder. Nah, satu folder, katakanlah foldernya apa? File ke Heroku. Nah, namanya file ke Heroku. Nama filenya file yang untuk ke Heroku. Pakai apa ya? Kayak gini ya. Jadi maksudnya nanti ini adalah persiapan file-file di Python yang mau kita upload ke Heroku ya untuk menjadi aplikasi web. Nah, di dalam file ini ada apa aja? Yang pertama itu yang harus ada adalah folder template. Karena kita nanti sistem HTML kita mau pakai sistem template. Di dalam template ini ada apa? Ada file index HTML. Yes, masih kosong ya. Saya buatkan gini dulu ya. File index HTML. Nama foldernya tadi file ke Heroku ya. Di dalam ini ada file index. Nah, di sini di luar ini ada apa aja? Nah, yang pertama itu adalah ada file ya. Di sini ada file app.py. Python nih. Kemudian nanti untuk kita menginstal, untuk kita mengisi environment ya dengan berbagai library, kita butuh file ini. Namanya nggak mesti ini ya, ini requirements. Nanti kita isikan ya. Satu lagi baru yang model PKL yang udah kita hasilkan dari sini, dari Python kita ini, dari sini ini. Ini kan ada model PKL. Ini kan kalau kita jalankan dia tersimpan ke sini. Jadi yang kita ambil hanya file model PKL itu. Kita ambil, ini dia ini. Ini kita copy aja. Copy. Nah, ini saya ambil aja dari sini ya. Saya ambil yang dari sini. Nah, ini kita copy nih ke ini yang folder yang kita buat tadi. Nah, intinya kita butuh file ini aja. Kalau kemarin yang dicontoh itu ada file apa? Kalau
kalau di contoh kan ada yang lain ya, ada profile, ada readme. Nah ini kan cuma untuk ini aja, untuk file tambahan aja ya, yang nggak ada juga nggak apa-apa. Yang wajib itu ada ini, file yang 3 itu. Inilah nanti yang Anda kumpulkan nanti waktu ujian ini dengan link ke Heroku-nya. Nah ini kita isi. Ini yang kita isi itu adalah ini dengan ini dengan ini. Nah, mengetiknya karena ada APPP kita boleh pakai apa saja ya, tapi kemarin kan sudah saya contohkan pakai VS Code. Nah, ini pakai VS Code misalkan. Pakai VS Code. Nah, ini kita karena dalam bentuk folder ya, kita open folder. Tadi nama foldernya apa tadi? Di C tadi ya. Saya letaknya di C. C di sini. Sini. Wah, panjang nih. Deploy media file ke Heroku. Nah, jadi yang kita buka itu ini foldernya. Nah, ini kan masih kosong. Kode base. Oh, ini bekas yang tadi. Sebentar. Saya hapus dulu. Ya, ini bekas yang tadi. Ya, ini baru. Jadi di template tadi ada index HTML masih kosong. Nah ini PKL nggak bisa dibuka karena dia file binary, hasil kita menyimpan model tadi ya. Ini APP masih kosong, di requirement masih kosong. Nah di requirement ini kita memasukkan library yang dibutuhkan ya, misalkan SciPy ya, kalau yang karena ini sama ya. Nah ini sama, yang ini juga belum berisi ya. Kemarin itu ada Escalon, ada Unicorn, sama apa lagi? Kadang-kadang kalau ada di model kita di sini, nah, dia disamakan dengan di sini. Satu lagi tambah NumPy ya, di sini. Di mana di sini kita memasukkan library ya, apakah nanti library kita pakai apa? Nah ini pakai Escalon, nah makanya di ini kita menggunakan Escalon ya, biar deploy. Yang ini dia pakai apa saja, kita banyak pakai Notepad aja. Nah ini jadi library Flash, Unicorn sama Escalon. Escalon itu singkatan dari scikit-learn. Itu yang kita masukkan nanti untuk di sini. Jadi nanti ini kalau di pip install requirement, maka ini diinstal, ini diinstal. Kemana? Ke environment yang baru yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita buat file index HTML-nya. File index HTML ini kan tampilan aja ya. Karena kemarin tampilannya kan ada 3 ya. Itu sebenarnya kemarin kenapa banyak? Karena ada template-nya. Sebenarnya yang sederhananya, kita ada di sini. Yang sederhananya filenya pakai Notepad aja. Nah, isinya cuma begini. File HTML-nya ini ya. Ini 2, saya copy, saya masukkan ke Python saya. Ke VS Code ya. File HTML-nya isinya cuma ini ya. Kalau dasarnya kan begini aja. Ini file biasa aja ya, nggak pakai template. Kalau nggak pakai template hanya ini gitu isinya. Ya. Nah, ini isinya yang paling utama itu yang pertama ini. Ini ada form ya. Form. Ini kan biasanya kalau Anda udah belajar HTML, ini hasilnya nanti form. Di formnya ada jenis kelamin. Yang pertama nama itu berbentuk teks nanti.
jenis kelamin berbentuk sileg ya, berbentuk combo. Pilihannya laki-laki sama perempuan. Kemudian ini yang perokok, pilihannya ya dengan tidak. Nanti disubmit. Jadi yang pertama ini yang paling utama ini kan HTML murni ya, nggak ada hal yang baru ya. Hal yang baru itu ada di sini untuk menampilkannya. Nah, nanti ini kan kita inputkan ini nanti. Namanya siapa, jenis kelaminnya siapa, rokok atau tidak. Nah, setelah kita submit, sini kan ada submit ya di button ini. Setelah kita submit ini melalui button submit ini, maka nanti hasilnya diupload ke ini, ke program kita di app PY yang namanya predict ya, function yang namanya predict diolah. Nah, setelah diolah nanti di dalam predict ini ada memanggil kembali ini indeks HTML ini dipanggil kembali. Nah, saat dipanggil kembali, maka file-file yang dikirim itu diambil oleh file HTML ini melalui coding Jinja ini. Nah, dia codingnya. Jinja ini ya. Ini ya, terutama ini persen. Jadi kalau nanti variabel insure cost nilainya tidak 0, maka ditampilkan nanti usianya berapa. Lihat ini pakai kurung-kurung perawal aja. Jadi mencetak variabelnya pakai kurung perawal 2. Sistem di Jinja ya 2 ya. Kemudian kalau ada perintah if, perintah yang lain itu pakai tanda string. Tanda string itu kalau ada perintah looping ya. Tapi ngambil variabel pakai itu kurung 2, pakai namanya kurung 2. Ini menampung dari Python. Nah, file Python-nya sendiri isinya coba saya ambil yang enggak ada yang masih ini ya, sini ya. Saya ambil yang dari sini aja. Oke ya, ini ya kita file Python. Ini. Jadi dasar penggunaan library Flash di Python. Nah, ini library yang dibutuhkan di sini. Flash dibutuhkan karena memang ini framework-nya Flash. Nanti request karena ada post. Nah, ini pakai metode post ya. Render template karena kita mau mengambil file HTML. Render template ini nanti mengambil file HTML ini. Dia mengambil file indeks HTML. Nah, yang diambilnya nanti adalah variabel insurance nanti yang akan diambilnya gitu ya. Oke, nah ini yang predict tadi, yang ada di HTML ini, yang di post metode action ya. Action predict nanti akan mengambil ini di mana ini predict ini menjalankan fungsi predict ini. Apa gunanya? Ini seperti perintah post di PHP. Sama perintah post nanti, sehingga nanti age, sex, sama smoker berisi nilai yang dari form. Ini sebenarnya bisa satu-satu ya, cuma di sini strateginya dibuat pakai for. Bisa kita isi age sama dengan, sex sama dengan, smoker sama dengan gitu. Oke, sehingga nanti berisilah nilai tersebut berdasarkan data yang kita isi. Cuma di sini datanya, karena yang diolah itu kan bukan kalimat, bukan kata-katanya ya, bukan laki-laki, bukan ya tidak gitu. Di sini dipecah lagi situ. Kalau seksnya laki-laki, maka datanya jadi 01. Kalau tidak jadi 10. Berarti kalau ini laki-laki, ini kalau perempuan. Kalau ini merokok atau tidak, 01, 10. Kenapa seperti ini datanya? Karena di bagian pelatihannya saat dilakukan transformasi ini modelnya itu dipecah ya, di bins ya. Jadi kalau laki-laki itu 01, perempuan 10 gitu. Kalau ya 01, kalau tidak 10. Sehingga di dalam program Python kita di sini pun struktur datanya harus kita samakan dengan yang saat kita membangun pelatihan. Nah, ini baru kita jalankan ini model predict ya. Model itu kan ini ya, yang kita load itu kan namanya model. Nah, itu kan ada namanya predict, datanya dari data ini yang dari form tadi, datanya diolah, disimpan ke variabel predict, prediction, dalam variabel prediction.
Nah, outputnya ya, ini outputnya ini adalah nilai prediksi. Nilai prediksi ini dibulatkan ya ke format 2, diambil yang nilai yang ke 0. Prediction ini kan array dia. Ini kan jadinya array ya. Hasilnya jadi nilai array prediction 0. Ini barulah kita tampilkan lagi nilainya. Kita tampilkan, makanya waktu kita submit, dia kembali memanggil indeks HTML. Kalau Anda mau bukan indeks HTML, Anda mau tampil HTML, boleh nggak, Pak? Boleh. Anda buatkan di sini tampil HTML, file tampil HTML, hanya menjalankan ini. Nah, ini aja gitu. Karena ini kan yang untuk tampil. Ini yang untuk menginputkan data, kan gitu ya. Ini bagian menginputkan data, ini bagian menampilkan. Nah, kalau di sini dibuat satu supaya sederhana aja, filenya cuma satu. HTML kan begitu ya strateginya. Seperti itu pada dasarnya nanti cara kerjanya. Itulah yang kemarin Anda rata-rata sudah beberapa ya, sebagian udah mengumpulkan, sudah memahaminya. Itu yang penjelasan tentang codingnya. Nah, untuk capaian Anda ya, untuk asesmen, untuk penilaian, nah Anda ini tergantung kemampuan Anda saja. Kalau Anda nanti berhasil mengupload file yang saya berikan kemarin ya, itu ya tadi ya, untuk memprediksi apa tadi itu ya, insurans ya, asuransi, itu masuk ke level 1. Kalau Anda bisa pakai template yang lain selain template, ya. Kalau yang saya contohkan tadi nggak pakai template. Kalau Anda bisa menggabungnya, ini kan sebenarnya ini materi kemampuan Anda di web ya. Anda pakai template baru, Anda masukkan form apanya, Anda masukkan itu jinjanya ya. Nah, itu nilainya 2. Kemudian kalau, nah kita kan dievaluasi menggunakan dataset iris. Kalau Anda bisa membuat aplikasi yang semisal dengan aplikasi yang sudah saya contohkan, tapi datasetnya dataset iris, itu masuk ke level 3. Level 4, kalau Anda bisa membuat menggunakan dataset selain iris dan selain yang lain ini, yang 2 di atas, Anda ambil dari Kaggle atau dari UCI ya, silakan. Nah, itu Anda berarti masuk ke level 4. Yang belum ada yang ini ya level 4 ini. Kemarin terakhir sampai yang ini udah ada beberapa ya. Yang bisa dari dataset iris dia jadikan model ya, typical ya. Kemudian dia buatkan HTML yang baru ya. Nah, HTML yang baru itu kan kalau iris kan cuma teks semua. Ya, cuma teks semua kan berarti di indeksnya cuma pakai ini. Nah, ini aja kan. Kemudian ininya ditampilkan nih pakai kurung-kurung begini. Kalau Anda mau selidiki pakai if nggak apa-apa. Ini kan if ini kan sekedar menyelidiki supaya kalau datanya kosong ini nggak dicetak. Nih, mana dia yang ini. Jadi kalau programnya belum dijalankan, ini insurannya nih datanya yang age sama kelamin ini nggak ada. Tapi setelah disubmit, karena insurannya nilainya ada yang lebih besar dari 0, baru dimunculkan angka. Logika ini kan untuk itu aja ya. Ini boleh nggak ada ya, tapi begitu kita buka nanti ini semuanya muncul. Begitu aja prinsip di apanya itu, perintah di jinjanya ya. Nah, silakan Anda kalau mau menggunakan dataset yang lain dari Kaggle ya, atau dari UCI Anda ambil, bukan iris, bukan apa itu, nanti masuk ke penambahan nilai, bobotnya lebih tinggi ya, 4 ya. Penambahan bobot tugas ya. Nah, ini ada yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 ini adalah Anda buat pakai dataset sendiri, tidak pakai Kaggle, bukan dataset dari UCI, tapi dari dataset yang benar-benar dari perusahaan yang terobservasi oleh kita. Anda buatkan programnya. Nah, itu masuk level kelima ini, tahap yang paling tinggi ya. Ya, paling nanti di sini ada nanti deskripsi ya, Anda bisa melakukannya. Tapi kalau memang ada, ya Anda mau pakai dataset sendiri, silakan ya. Bisa saya lihat nanti ini hasil kerjaan Anda. Nah, itu untuk level di tugas ya, di tugas. Kemudian ini di modul ini kan bisa Anda lihat ya di pertemuan 14. Saya ngasih ini tim Python ya. Python itu perintahnya cuma 35, Python yang asli. Keywordnya cuma 35. Tapi kenapa bisa banyak, Pak? Karena pakai library, pakai modul-modul itu.
Makanya ada import. Nah, itu gunanya untuk memperkaya kemampuan Python. Tapi aslinya Python itu sederhana gitu, cuma 35 keyword ini. Nah, ini apa bedanya Python dengan bahasa lain? Nah, di Python itu yang paling penting itu library-library yang harus dipelajari kalau Anda mau mahir ya di penggunaan Python, NumPy, kemudian Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit. Scikit yang machine learning kita kan ada banyak Scikit ya. Nanti untuk tingkat advance TensorFlow, Keras, ada Python dan sebagainya. Dataset lain selain Kaggle Anda bisa ambil di sini. Ada banyak dataset yang bisa Anda ambil untuk Anda belajar gitu. Kemudian saya mencantumkan juga di sini karena ini kan kuliah kita yang ini ya, cheat sheet ya, yang berkaitan dengan data science ya. Ini Scikit, Scikit semua ya. Iya, menggunakan library Scikit tadi ya. Kemudian untuk Jinja, nah Jinja kan, Jinja itu kan kayak PHP-nya ya. Ini saya selipkan ini cheat sheet-nya. Ini lihat ini untuk variabel. Kalau nggak variabel pakai kurung tapi pakai petik. Tapi kalau variabel kurung 2 tapi ini nama variabel. Nah, ini bisa jumlahkan ya. Ini persis seperti PHP. Ini tanda kurung 2 ini menggantikan PHP. Apa? Tanda tag PHP itu, tanda tanya PHP. Itulah ekspresi dasar dari Jinja ya dengan mengambil variabel. Kalau ada perintah if pakai persen atau perintah for nanti itu pakai persen. Kalau loopingnya ya, untuk looping. Kemudian kita bisa mengolah string, kita bisa menyatukan 2 string pakai tanda ini. Kita bisa stringnya kita bisa buat huruf kecil semua, jadi huruf besar semua gitu ya. Itu pengolahan string ya. Pengolahan angka juga angkanya mau kita bulatkan, mau kita konversi, mau kita ubah formatnya. Ini ada cheat-sheet ini silakan Anda baca. Ini yang kalau mau penggunaan Jinja yang tingkat advance ini ada makronya. Oh ini ada untuk tanggal ya. Ya itu Jinja ya, karena ini kan termasuk script. Untuk web mungkin bagi Anda baru ya penggunaan Jinja ya. Paling banyak itu kita pakai PHP engine-nya ya. Selain pakai PHP, kalau dulu orang pakai ASP ya bisa juga ya untuk menggabungkan HTML dengan script engine yang bersifat ini ya, yang bersifat server ya, yang bisa mengolah. Nah, kalau untuk Python-nya, APPY-nya, ini cheat sheet-nya. Jadi dasarnya ini. Kalau Anda tidak pakai pickle, hanya untuk menampilkan aja ya, menampilkan doang ya, dan sekedar menampilkan aja gitu ya. Nah, ini perintahnya. Jadi memang harus diimport itu flash. Dasarnya kan kita penggunaan modul flash ya. Dan ini memang perintah dasarnya. App flash name ini membuat objek ya. Ini membuat objek, ini objeknya diberi nama app, sehingga kita bisa memanggil app root, nanti app run, bisa kita panggil. Ini perintah cara membuat hello world, gitu ya. Kalau setiap program kan kita mulai dari hello world. Jadi Python Flash itu hello world-nya seperti ini. Nah, hello world-nya seperti ini. Ini kalau Anda jalankan ini udah langsung jalan. Tapi kalau nanti ada file HTML-nya yang mau dibuka, ada tampilannya gitu. Atau ada menggunakan model yang pakai pickle, nah itu harus diimport. Pickle-nya diimport, kemudian pakai render HTML ya kalau menggunakan file HTML yang dari luar ya, itu kan render HTML itu kan karena file HTML ini dari luar ya dan sebagainya. Ya ada juga ini handling-nya ya dan sebagainya. Oke. Udah ya dari sini tadi ya. Nah ini tadi, ini yang belum tadi apa ya? Ini udah, ini indeks tadi udah di-set ya. Oh ini indeksnya udah, Python-nya ini udah semua. Udah dicoba semua. Nah ini kan kalau dari sini kita ngapain? Kalau kita mau coba, ayo yang hadirlah ini, ada 20 ya. Ini dari sini kita ngapain? Ini kan sudah ada semua ini. File modelnya udah ada, ini untuk environment-nya udah, karena kita pasti pakai Scikit ini ya. Ini contohnya masih yang kemarin ini. Ini file indeksnya sudah. Dari mana mulainya? Nanti apapun modelnya, memulainya seperti ini aja. Jadi Anda buat folder template tadi ya. Pertama ininya dulu ya, file pickle-nya Anda buatkan dulu pakai Jupyter dari modelnya.
Kemudian Anda siapkan template-nya, Anda siapkan file Python-nya, ya. Kemudian requirement-nya. Nah, dari sini kita ngapain? Kemana? Ayo. Terminal. Terminal, Pak. Terminalnya terminal mana? Bisa terminal ini, di PS kan udah ada terminal, bisa. Bisa juga terminal CMD, bisa juga terminal Honda, ya terserah ke terminal, bahkan ke terminal, kalau di sini terminalnya nggak CMD ya, power, coba ini ya, ini terminalnya PowerShell ini. Windows itu kan punya banyak terminal ya, ini Windows PowerShell ini terminal. Tapi dengan dengan syarat kita cek, setelah kita masuk terminal kita cek semuanya. Apa yang kita cek? Pertama kita cek Honda-nya ada nggak? Jangan ya, kemarin saya kan waktu mencoba ternyata Honda saya nggak ada karena saya pakai cara ngeceknya Honda dengan version gitu kan. Oh ini ada nggak Honda di sini? Dikenal nggak? Oh dikenal, berarti bisa Honda-nya. Selain Honda apalagi? Git. Nah, kita cek Git-nya, ada nggak Git di sini? Ada. Nah, ini artinya ada ya di versi 23. Apalagi ya, Honda, Git. Kemudian Heroku. Nah, Heroku udah dikenal nggak? Heroku. Nah, belum. Nah, Heroku belum dikenal di sini. Heroku. Nah, Heroku belum dikenal di sini. Kenapa belum dikenal? Nanti kita cek ya. Heroku belum dikenal, apalagi ya? Heroku, Git. Nah, yang di sini tadi ya, yang di semua yang ada di langkah ini tadi. Di sini. Kita cek satu-satu. Apa saja? Git, Heroku, tadi Heroku yang contohnya tadi bermasalah ya. Kemudian Honda, ini kan kita manggil Honda ya, Honda. Nah itu. Kalau nggak dikenal Pak, gimana Pak? Diinstal. Kalau nggak dikenal diinstal. Ini install ini. Kalau Git-nya nggak dikenal diinstal Git. Kalau Heroku nggak dikenal nanti install ini Heroku. Begitu. Kalau udah diinstal tapi tetap nggak dikenal, itu kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Udah diinstal tapi tetap tidak dikenal. Nah, ini lakukan tambah FAT-nya. Ya, tambah FAT-nya. Padahal sudah ada dia. Kalau kita ini saya keluar dulu dari sini. Ini kalau saya lepas. Sparing has stopped. Nah ini kan kalau saya masuk dari sini ya, tadi yang nggak ada punya saya apa tadi? Heroku ya. Nah kalau saya cek di sini Heroku, nah ini kan sebenarnya dia udah ada. Ini Heroku sebenarnya udah ada. Tapi kenapa tidak dikenal gitu? Nah, coba saya cek, saya masuknya pakai Anaconda. Biasa di Anaconda ini lebih cepat semuanya dikenal. Nah, Anaconda. Nah, ini kan Anaconda ya, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini kita cek dulu di sini Heroku ada nggak? Nah, nggak ada di sini Heroku nggak juga ya? Atau di CMD? Heroku. Ya, Heroku juga tidak dikenal. Nah, kenapa nggak dikenal? Nah, karena FAT-nya belum masuk. Coba kita dir ya. Di sini ada nggak Heroku? Heroku tuh foldernya di mana? Nah, kita harus tahu dulu letak folder Heroku di sistem kita. Kalau dia nggak mau ya. Saya kemarin juga Heroku-nya yang nggak dikenal. Biasanya kan kalau install itu letaknya kemana ya? Ke C. Kalau kita ada install, kemudian ke program file ya. Program file, ini kan ada Heroku. Nah ini di bin-nya biasanya ya. Ini nih yang tidak dikenali Heroku ini. Coba kalau ini saya masuk ke folder ini lewat CMD. Saya CD ya. CD. Nah, ini saya kan masuk ke sini. Kalau saya langsung jalankan Heroku, mau nggak dia?
Nah, ini kan mau. Berarti yang jadi masalah apa? Ini folder ini belum masuk ke FAT. Folder ini belum masuk ya. Nah, ini folder C program file Heroku ini belum masuk ke FAT-nya Windows kita di CMD ini. Nah, caranya kita masukkan. Cara masukkannya gimana? Cara masukkannya dengan di mana tadi? Masukkannya. Nah, ini di sini. Ini masukkannya pakai perintah set FAT sama dengan gitu. Ya. Kayaknya yang ini belum saya upload ya. Set FAT sama dengan persen dengan ini ya. Dengan nama yang baru, FAT yang baru. Karena kalau kenapa dia nggak ada? Karena cara ngeceknya kan kalau di Windows gini ya. Kita kasih perintah FAT. Nah, di sini Heroku ini belum ada di sini. Heroku apa nih? Program file Heroku bin. Belum ada di sini. Maka kita kasih perintah memasukkannya set FAT sama dengan persen FAT koma. Nah, dengan apa? Kita tanda petik dengan ini. Saya copy aja ya. Nah, ini deh. Ini Ctrl C. Jadi FAT ini saya masukkan. Nah, udah masuk dia. Sekarang lihat, saya keluar. Saya tidak berada di folder Heroku. Saya coba Heroku. Nah, sekarang dikenal Heroku. Tadi yang belum dikenal di mana? Di VS Code. Kalau di VS Code ini, kan Heroku-nya belum dikenal tadi. Sama nggak sama CMD? Ya, coba cek. Nah, ini kan belum dikenal deh. Berarti kita pakai FAT ya. Nah, ada perintah FAT di PowerShell tidak dikenal. Perintah kalau set FAT dikenal nggak? Berarti sama ya, kita set FAT atau perintah dari sini tadi kita copy ya. Kita jalankan di sana. Perintah ini tadi. Ini. Ini kita copy. Nah, jalankan perintah set FAT-nya tadi ya. Copy ke yang terminal di sini. Nah, Heroku kan yang tidak dikenal ya. Saya enter dulu nih, panjang banget ini nama foldernya. Saya paste set FAT bin. Nah, sudah. Heroku bin. Sekarang kita jalankan Heroku. Ya, tidak dikenal juga dipakai apa ini? Karena dia pakai PowerShell ya. PowerShell itu bukan sama dengan ya. Nggak dikenal juga ini. Nah, terminalnya siapa ini? Terminalnya VS Code ya. Dia pakai PowerShell ya. Atau bisa kita ganti nggak ini? Bisa pakai PowerShell tapi dia pakai CMD aja. Bisa kita ganti terminalnya. Ini kan dia tadi otomatis ya, masuk dia ke PowerShell. PowerShell-nya Windows ya. Ya, oke lah. Kalau nggak mau, ya kita terpaksa pakai terminal yang lain. Pakai terminal ini, pakai terminal CMD juga boleh. Yang penting sudah dikenal semua di sini ya. Ini kan CMD Windows ya. CMD Windows, masuk dulu ke foldernya saya tadi ya. Di mana tadi? Pro. CD. C. Proyek Python. Nah, kemudian masuk ke mana ini? Masuk ke ini. Waduh, banyak ya. Nama foldernya. Ke 01. Oke. Hadir. Saya masuk ke folder saya ya, karena berada di dalam gitu ya. Perkuliahan dengan Python. Ini saya ke perkuliahan ya.
CD perkuliahan, saya dir lagi ke data warehouse, CD data warehouse. Saya dir lagi, masuknya panjang. Ke modul deployment 14. CD modul ya, saya dir, masih masuk lagi ke ini ya, file Heroku. Nah, di folder saya tadi. Nah, di sini. Ini kayak kalau saya coba Git udah dikenal sudah. Kemudian apalagi tadi yang harus kita cek? Conda dikenal. Heroku dikenal nggak? Heroku dikenal. Nah, dari sini aja kita. Jadi langkahnya apa? Langkahnya adalah ini langkah ini kita lakukan ini semua. Silakan Anda ketik ini. Kalau Anda ingat langsung diketik. Nah, kalau enggak bisa di copy nih, di copy nanti namanya ya. Oh, ini ada nanya versi Python, berarti kita cek dulu versi Python-nya berapa kemarin kan. Cek dulu ya, saya cek dulu Python-nya versi 38. Nah, pertama kali kita lakukan create name. Name-nya apa ini? File ke Heroku. File ke Heroku. Kemudian kan Python versinya. Versi Python-nya ini ya. 3.8.2. 3.8.2 gitu. Ini tujuannya adalah membuat environment yang baru. Namanya file ke Heroku. Namanya file ke Heroku. Ini di enter aja. Di enter. Nah, ini sudah jadi. Ya, biasanya dia minta dia install dulu ya. Karena kita pertama membuat environment. Habis itu baru kita aktifkan. Environment-nya baru kita aktifkan. Perintahnya ya Conda activate. Ya, activate namanya. Nah, kita kan pakai Conda ya. Conda activate. Pak, saya pakai D kan? Enggak ya. Conda activate namanya file ke Heroku. Enter. Nah, ya. File ke Heroku. Python. Ya, kadang-kadang Python-nya kayak ini ya. Oke ya, baru kita aktifkan. Nah, ini activate Conda activate file ke Heroku. Nah, ini sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif udah jadi ya. Selesai versinya. Oh, enggak, menginstalin dulu ya. Pip install. Ya,
Kita install dulu environment-nya yang ada. Jadi nama filenya apa? Saya diam dulu ya. Nama filenya ini require environment. Saya copy aja ya, takut salah ketik gitu ya. Pip install. Nah, kalau ngambil dari file R, nah inilah diinstal library ke environment yang baru kita aktifkan. Ya agak lama ini ya. Kita tunggu. Ya, ini tergantung sambungan internet kita. Jadi kita butuh koneksi internet. Ini job lead juga ikut diinta Skype plus. Oh, ini nampai otomatis. Jinja 2 ini dia. Jinja 2 ya, di Jinjanya yang diinstalkan versi 2. Ya, kita tunggu nih, lumayan lama ya. Oke, ini udah. Ini kita jalankan dengan perintah Python. Menyalakan Python kan kalau dari cmd gitu ya. Python namanya. Namanya apa? app.py. Kita jalankan. Lihat di sini. Ya, ini enggak ada. Misalnya. Oh, ini file ke Heroku. Ini tadi belum disimpan. Ya, jadi datanya masih kosong tadi. Kita save all dulu ya. Sudah. Nah, jadi kalau kita ada perubahan, nah, kita bisa ulang. Kalau ada perubahan, ya, kita bisa ulang. Wah, ini kan ada errornya kan? Kita tahu ada error, kita perbaiki ya. Kita tinggal kita ganti ya.
Ini di mana tadi? Ya, ini cara mengganti error ya. Error di bagian if laki-laki. Ya, errornya bukan di sini ya, di Python ya. Jika laki-laki ini kenapa error? Karena setelah if ini harus masuk ke dalam. Ini juga else. Di Python kan begitu kan? Sifatnya seperti itu kalau di Python. Ini kurang kurung satu. Kurang kurungnya satu. Ya, kurang kurungnya satu. Kita simpan. Kemudian kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Gitu. Jadi Python APPY yang menjalankan program Python kita. Jadi dia pakai WSGI, itu kayak semacam PHP-nya. Ya, ini jalankannya ke pakai port 500 ya. Nah, ini jalan. Isinya 33, jenis kelaminnya perempuan, merokok tidak. Lihat, ini kan ditampilkan, tapi kan ini 0. Tapi ininya nggak ada apanya. Namanya siapa, jenis kelaminnya, karena tadi kan ada perintah if tadi ya di sini. Karena di dalam HTML-nya, nah di sini ada if ini jika dia tidak 0 baru ini ditampilkan. Tapi karena di sini masih 0 kan nggak ada usia, jenis kelamin, status. Nah setelah disubmit, coba kita lihat submitnya sukses nggak ya? Ini kan prediksi sekarang ini submit. Nah, setelah disubmit, sini ada errornya ini. Ya, cek errornya submit di dalam predict. Ini ya kayaknya. Ya, from action ini petik 2. Kemudian ini petik 2. Duanya 1. Ini petik 2, ini petik 2. Iya. Nah, ini tadi copy paste. Jadi kadang-kadang petik 2 itu kalau copy paste tidak ini ya. Nah, ini sebaiknya diganti. Setiap ini pengkodeannya berbeda. Banyak nih. Ini juga ini. Jadi kalau Anda copy paste, Anda perhatikan petik 2-nya petik 2 enggak ya? Jangan-jangan nggak pakai petik 2 dia hasil dari kode teks dari asalnya. Ya, oke, kita ulang ini, kita kembalikan ya. Awal diisikan, kemudian dipredik. Nah, ini lihat, ini baru dia muncul. Ini tanpa template. Ya kan, ini tanpa template. Kalau mau pakai template, Pak, Anda cari aja template di mana? Ya di internet ya. Atau mau pakai Bootstrap ya, template apa? Mau template HTML free ya. Ini kan banyak di sini. Anda kan codingnya kan terbuka. Kalau Anda nggak mau buat template sendiri ya cari yang template-nya yang cocok. Wah, ini template-nya terlalu bagus-bagus ya. Template yang sederhana aja ya. Jadi untuk selanjutnya bagaimana tampilannya? Nah, itu ilmu HTML Anda. HTML Anda lagi ya. HTML aja Anda nanti. Gimana caranya supaya ini tampilannya ini gimana ini supaya tampilannya berada di dalam ini? Gimana Anda memasukkan ini? Nah, ini tadi. Gimana Anda memasukkan ini? Indeks ini, memasukkan Jinja ini ke dalam HTML. Nah, ini persis seperti PHP. Kalau ini kan ini semuanya HTML biasa. Ya, kemarin kebetulan template-nya udah saya
pakai kan itu template yang punya Kominfo juga ya. Gitu. Tentang memasukkan template, silahkanlah Anda buka lagi buku web Anda ya. Buku web Anda menyelipkannya gitu supaya dia ke tempat tertentu gitu ya. Tempat tertentu. Oke, itu kita untuk